Assalamualaikum saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke dan dari seluruh dunia. Ketemu lagi ya dengan saya yang cantik ini. Saya cantik kan saudara? Nah, sekarang saya tetap akan membahas tentang para nabi dan para rasul dahulu ya. Maaf ya saudara, saya terlalu pede ya melihat saya cantik, terlalu pede ya. Aduh, Sekarang saya akan cantiknya. membahas ya tentang sejarah Nabi Ayub. Ya, kita harus tahu ya, Nabi Ayub itu seorang raja yang gagah perkasa dan dia seorang raja yang sangat menyayangi rakyatnya. Kita harus tahu dan dia pun sangat sangat bertuhan atau selalu hatinya kepada Tuhan ya. Dan dia pun mempunyai istri 11 waktu itu ya. Dan di saat itu Nabi Ayub belum menjadi nabi ya, belum digelar nabi atau diberi wahyu belum, tapi dia sudah menjadi seorang raja. Ketika Nabi Ayub bepergian mau kalau dahulu pergi ke hutan untuk memborok kujang gitu ya. Dia pergi bersama prajuritnya ya. Dan di saat bepergian di perjalanan dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi telanjang ya. Itu. Dia pun karena dia takut sama Tuhan karena telah melihat aurat perempuan tersebut, dia takut berdosa. Akhirnya dia mendatangi perempuan tersebut dan perempuan tersebut ternyata mempunyai suami dan dia karena takut dimurkai oleh Tuhan karena melihat aurat perempuan tersebut, akhirnya dia mendatangi suaminya tersebut dan meminta kepada suaminya perempuan itu akan dijadikan istrinya karena dia telah melihat auratnya. Karena suaminya rakyat jelata yang tidak punya daya dan upaya, akhirnya menyerahkan istrinya walaupun hatinya terluka karena sangat mencintai istrinya. Dan akhirnya oleh Nabi Ayub pun dicerai ya istrinya tersebut dan dikawin oleh Nabi Ayub ya. Nah, setelah Nabi Ayub menikahi perempuan tersebut karena dia saking takut kepada Tuhan karena sudah melihat auratnya ya. Ketika dia mau menyetubuhi tubuh perempuan tersebut, Tuhan memberi ajab kepada Ayub dengan memberikan penyakit yang sangat berat, yaitu penyakit lepra. Itu sejarahnya. Penyakit yang sangat bau. Jadi sebelum disentuh perempuan tersebut, Nabi Ayub sudah diberi ajab oleh Tuhan, yaitu mempunyai penyakit lepra sampai bau ya, sampai banyak yang tidak mau dekat dengan Ayub ya. Dan akhirnya Ayub tahun-tahun mempunyai penyakit tersebut. Dia berdoa kepada Tuhan, dengan cara apa aku ingin menyembuhkan penyakitku supaya aku menjalankan tugas lagi sebagai raja. Dan Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Daud, yaitu kau telah berdosa, telah menikahi perempuan yang mempunyai suami, yaitu memisahkan mereka dengan terpaksa dan menikahinya. Dan Tuhan murka kepada Ayub dan Tuhan pun memberi wahyu kepada Ayub tentang hukum-hukum kehidupan, yaitu perkawinan itu kan sakral atau suci, jangan dibuat main-main. Perceraian pun sakral atau suci, jangan dibuat main-main. Apalagi seperti Ayub yang telah memisahkan perkawinan mereka secara terpaksa dan menikahi perempuan tersebut secara terpaksa dikarenakan Ayub hanya melihat auratnya tidak sengaja gitu kan. Dan akhirnya Nabi Ayub pun berobat dia kepada Tuhan dengan setulus-tulusnya dan memohon maaf kepada perempuan tersebut dan kepada laki-laki tersebut. Dan Ayub pun menceraikan perempuan tersebut dan diberikan lagi kepada lelaki tersebut untuk dikawinkan lagi karena mereka saling mencintai. Dan mereka pun diberi fasilitas kemewahan oleh Ayub dan akhirnya Ayub pun sembuh dari penyakit lepra tersebut dan Tuhan meningkatkan derajat Ayub dari seorang raja biasa menjadi seorang nabi yang diberi wahyu jalan kebenaran dari Tuhan, yaitu kitab Lauhul Mahfuz untuk menyebarkan ilmu dari Tuhan. Nah, kita harus tahu ya, jangan salah kaprah dalam menanggapi cerita Nabi Ayub tersebut. Jadi Nabi Ayub melihat aurat perempuan tersebut dan menikahinya, menceraikan mereka secara terpaksa sebelum digelar nabi. Nah, setelah Ayub melaksanakan dosa tersebut, Tuhan memberi ajab yaitu penyakit sampai akhirnya Ayub bertobat dan menyerahkan kembali perempuan tersebut bertobat kepada Tuhan. Maka Ayub diberi gelar nabi, diberi wahyu dan kebenaran. Dan setelah itu Nabi Ayub menerima jalan kebenaran dari Tuhan, menjalankan jalan kebenaran dari Tuhan dan menyebarkan, dan akhirnya Nabi Ayub menjadi seorang nabi. Kita harus tahu ya, inilah sejarah Ayub. Jangan salah menanggapi ya. Jadi Ayub itu
sebelum digelar nabi menikahi perempuan yang bersuami tersebut. Tapi itu kan dosa karena telah memisahkan dua hati yang terpaksa karena mereka saling mencintai dan menikahinya secara terpaksa. gitu. Dan Tuhan murka, akhirnya Ayub bertobat. Setelah bertobat, Ayub pun menjadi seorang nabi. Sekian, Iya. Assalamualaikum. Tuh.